Silakan Bang. Oke Bang, mungkin seperti apa Terkait ini dengan hasil keputusan putusan. dari hasil persidangannya, boleh dijelaskan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa betul hari ini tanggal 24 September 2024 telah diputus di PN Jakarta Selatan perkara klien kami yaitu Sarwenda dengan RO. Ya, putusan itu dilakukan secara e-court, ya, jadi tidak dihadiri secara fisik, tetapi dilakukan secara e-court. Nah, hasil putusannya alhamdulillah memang diputus sesuai dengan keinginan penggugat. Ya, meskipun kami sebagai tergugat tidak hadir, tetapi dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan. Ya, sehingga dengan setujunya kami, maka kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau verset, ya, atau banding terhadap putusan yang ada. Jadi kami terima nanti setelah 7 hari kekuatan itu kan berkekuatan hukum tetap. Ya, dengan berkekuatan hukum tetap maka sudah sah bahwa klien kami dan kliennya Bang Minola sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri. Ya, oke, teman-teman, itu aja. Ada yang mau ditanya? Bang, tadi soal ini juga ada kesepakatan kan di luar pengadilan, ada banyak sekali soal harta, soal kasus segala macam, boleh diceritakan Bang? Iya, benar bahwa memang terdapat kesepakatan yang disepakati antara Ruben dan Sarwenda di luar persidangan, dan memang kesepakatan tersebut dibuat atas persetujuan bersama, begitu ya, dan diantaranya terkait dengan pembagian masalah harta. Di situ ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak juga, dalam hal ini properti dan kendaraan. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak, memang juga disepakati oleh para pihak bahwa anak memang berada di pengasuhan oleh klien kami Sarwenda. Demikian. Bang, sedikit penegasan lagi Bang, tadi disebutkan berarti memang benar dari pihak tergugat tidak akan mengajukan banding. Ya, tidak mengajukan banding atau verset, ya, atau perlawanan dari first take. Ya, ini kan diputus first take, ya, diputus tanpa kehadiran dari pihak tergugat. Ya, kami tidak akan melakukan verset atau perlawanan terhadap putusan ini dan kami terima. Ya. Bang, sudah mengabarkan ke Sarwenda mengenai putusan itu dan responnya seperti apa Bang? Ya, kami sudah menginformasikan kepada klien kami juga, dan memang klien kami pada intinya merasa lega ya bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan. Bang, untuk kesepakatan tadi ya, itu dibikinnya kapan Bang? Kalau boleh tahu, apakah sebelum gugatan itu masuk pengadilan atau sambil jalan ketika sidang itu masuk, gugatan itu masuk baru dibicarakan seperti itu Bang? Gini, nanti mungkin pihak klien kami yang langsung menyampaikan kapan itu dibuat, ya. Yang pasti semua prosesnya kami anggap sudah berjalan dengan baik, ya. Tidak ada saling menjelekkan satu sama lain, ya. Tetap menjaga kepentingan anak, ya. Anaknya tetap bisa melihat orang tuanya baik di depan mereka, tetapi mungkin secara proses hukum tetap berjalan, tetapi di depan mereka tetap kompak, ya. Mereka tetap memberikan kasih sayang yang cukup pada anak-anak mereka tanpa membedakan satu sama lain meskipun ada masalah ini. Ada pembagian hari berapa Bang? Untuk Ruben berapa dan untuk Sarwenda? Tidak serigid itu ya, jadi memang natural aja. Memang kalau misalkan Ruben kosong, mungkin anak-anak akan bersama Ruben. Kalau misalkan hari-harinya memang bersama dengan Sarwenda. Bang, proses ini kan selama ini adem seperti itu, nggak ada saling tuding segala macam. Apakah itu juga petunjuk dari abang kepada klien juga supaya berjalan ya smooth aja gitu, nggak ada saling tuding, nggak ada kayak orang-orang saraf lah seperti itu? Gini, sebelum gugatan ini diajukan, ya, kami memang banyak berkomunikasi dengan klien, ya. Masalah sebenarnya apa sih gitu, ya? Apakah memang sesuatu hal yang memang perlu kita adu secara fisik, ya, atau saling ngotot-ngototan? Ternyata pada saat kami komunikasi tidak perlu gitu. Jadi dengan smooth seperti ini juga menurut kami bisa, dan akhirnya memang bisa antara mereka juga tidak saling menjatuhkan, ya kan? Karena memang menurut kami fokus mereka selama proses ini adalah kepada anak-anaknya. Ya, masalah ketidakcocokan itu adalah alasan yang paling besar yang dibuka di pengadilan. Ya, jadi kalau teman-teman media mau menyampaikan apa sih alasannya? Alasannya adalah ketidakcocokan, ya. Baik apa yang disampaikan Bang Minola tadi juga itu betul juga, ya, ada perbedaan cara pandang terkait mana yang
didahulukan, mana yang tidak gitu ya. Itu memang proses dan itu semua bermula dari ketidakcocokan. Ya, jadi teknis ketidakcocokannya seperti apa, detailnya mungkin nanti pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh klien kami. Ya, mungkin menunggulah ya. Mungkin minggu depan rencananya klien kami akan bicara. Yang pasti semua ketidakcocokan itu dari awal pernikahan, pertengahan sampai akhir, yang akhirnya puncaknya di akhir ya, nggak bisa tahan lagi ya sudah, akhirnya harus mengajukan gugatan. Kapan terakhir mereka ketemu, Bang? Gini, gugatan yang diajukan, teman-teman wartawan juga akan bertanya, kenapa Ruben yang menggugat, kenapa nggak klien kami yang menggugat? Ya, klien kami jujur saja hanya fokus terhadap mengurus anak. Itu yang pertama. Yang kedua, klien kami juga tidak ingin menjatuhkan wibawa suaminya saat itu. Jadi karena suaminya yang menikahi, ya dia juga yang harus mengajukan gugatan perceraian gitu. Jadi klien kami sebenarnya kalau klien kami mau egois, klien kami aja yang mengajukan gugatan ya, tetapi dia menjaga wibawa klien, menjaga wibawa suaminya saat itu ya. Jadi biar itu berjalan aja, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan, karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Ruben juga orang yang baik ya, Sarwenda juga orang yang baik, hanya memang masalah ketidakcocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka. Bang, selain nafkah untuk anak, mungkin Sarwenda juga akan dapat nafkah setelah perceraian beberapa bulan, itu seperti apa, Bang? Iya, terkait hal tersebut perlu kami klarifikasi di sini bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan, memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya. Di luar dari itu, Sarwenda masih menanggungnya sendiri. Gitu. Jadi terkait biaya sekolah, kemudian ya suster yang berkaitan dengan anak semuanya. Tapi lepas dari itu, seluruhnya ditanggung oleh klien kami. Berarti hanya dapat harta gondong yang sudah disepakati tadi ya, Bang? Ya, betul. Jadi saya tambahin ya, jadi yang namanya setelah putus perceraian, tidak lagi klien kami dinafkahi oleh pihak Ruben ya. Itulah sebabnya klien kami saat ini terus fokus bekerja untuk menghidupi diri sendiri ya. Tetapi untuk anak itu memang sudah ada kesepakatan ya, A, B, C itu Ruben yang menafkahi ya, selebihnya itu klien kami. Jadi tidak ada satupun kesepakatan mengenai klien kami dibiayai terus oleh Ruben, itu tidak ada ya. Jadi murni hanya untuk anak-anaknya. Bang, izin penegasan mungkin, Bang, sebelumnya kan ada konfirmasi kalau misalnya untuk biaya hidup semua ditanggung oleh Ruben. Biaya hidup siapa? Biaya hidup Sarwenda dan anak-anak. Oh, iya. Termasuk rumah, biaya listrik dan lain-lain. Seperti apa mungkin penjelasan? Ya, itu yang kami klarifikasi ya. Dan baru saja kami klarifikasi, memang untuk biaya-biaya seperti operasional rumah itu masih ditanggung oleh klien kami. Terlepas dari itu, biaya anak-anak ya, yang terkait dengan anak-anak ditanggung oleh Ruben. Masih artinya sampai sekarang atau dari awal pernikahan sebelumnya Ruben tanggung atau baru-baru ini ditanggung Sarwenda atau seperti apa? Ya, seiring dengan proses persidangan ini berjalan ya. Kalau untuk waktu tepatnya kami juga kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung pada saat konferensi pers dengan klien kami. Jadi udah clear ya bahwa tidak ada lagi isu mengenai bahwa putus perceraian lalu Sarwenda tetap mendapatkan nafkah, tidak ya. Jadi semua yang dilakukan sekarang ini oleh Sarwenda untuk menghidupi anak-anaknya nanti ya, untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri juga, tetapi untuk kebutuhan anak memang kita bersepakat bahwa Ruben masih menanggung itu ya. Tapi terbatas ya, tidak semuanya ya. Itu yang tadi disampaikan partner saya bahwa memang sebagian Ruben, sebagian Wenda. Jadi isu yang sempat ada tadi bahwa dia menerima juga biaya hidup setelah putus, itu tidak benar ya. Listrik mau gimana? Masih Sarwenda ya. Untuk di rumah itu sebenarnya Sarwenda ya. Jadi nanti mungkin bisa ditanya langsung kalau pada saat dia konferensi pers lah ya. Tapi intinya tidak semua dibiayai oleh Ruben. Untuk anak ada nominalnya Bang, berapa juta sebulan atau gimana? Kan di dalam gugatan perceraian hanya mengajukan soal perceraian, tidak bicara soal hak anaknya berapa. Tetapi saya yakin komitmen mereka itu tidak lagi membatasi untuk anak berapa, yang penting anak ini bisa bahagia ya. Jadi tidak ada lagi yang batas per bulan sekian, tidak ya. Saya pikir Ruben juga orang yang baik, tidak akan membiarkan apabila memang ada kekurangan terhadap anak-anaknya, begitupun Sarwenda juga.
Bang, ini untuk nasib Bertrand itu sendiri setelah Ruben dan Wenda resmi bercerai seperti apa Bang? Apakah nanti dia akan pulang ke kampung halaman? Apa memang masih di bawah naungan Ruben dan Wenda? Iya, kami juga sudah pernah menjelaskan bahwa memang terkait dengan Bertrand, memang klien kami maupun Ruben tidak membeda-bedakan satupun dari anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan bagaimana nasib Bertrand, sampai saat ini masih tinggal, menetap, sekolah bersama dengan klien kami juga, gitu loh. Jadi kalau ditanya masih dibiayai, masih dibiayai. Berarti Bang, izin berarti nantinya Bertrand juga akan bergabung dengan putri-putrinya Sarwenda dan Ruben dan tinggal bersama Sarwenda dan dibiayai oleh Ruben seperti itu? Iya, sejauh ini yang kami tahu masih demikian. Nanti untuk lebih tepatnya bisa ditanyakan ke klien kami juga pada saat konferensi pers ya.